Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nur Aini, Prodi PIAUD Nonrek. Kali ini saya akan presentasi ya, dengan judul Pendidikan Keluarga dan Parenting, Peran, Tantangan, dan Kolaborasi. Pengertian, tujuan, dan manfaat pendidikan bagi keluarga adalah: pendidikan keluarga adalah proses pembentukan karakter dan perilaku anak sejak dini dalam lingkungan keluarga. Tujuan utamanya kenapa sih membentuk generasi bermoral tinggi dan cerdas itu kok harus perlu banget gitu kan? Karena bimbingan orang tua, lingkungan keluarga sangat menentukan perkembangan anak lebih dari di sekolah. Manfaatnya apa? Untuk anak itu manfaatnya apa? Manfaatnya adalah anak tumbuh dengan etika, sopan santun, dan kesiapan sosial yang baik menjadi individu yang utuh. Pengertian pola asuh dan faktor yang mempengaruhi definisi pola asuh. Pola asuh adalah cara orang tua mendidik dan membimbing anak dalam kehidupan sehari-hari, meliputi interaksi, disiplin, dan dukungan emosional. Faktor kunci: budaya dan nilai-nilai moral agama dan keyakinan spiritual, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, lingkungan sosial, dan komunitas. Pola asuh yang tepat itu bagaimana? Seperti demokratis, cenderung menghasilkan anak yang percaya diri, bertanggung jawab, dan memiliki kemandirian yang kuat. Lanjut, pentingkah peran ayah dalam pengasuhan anak? Sangat penting sekali, karena ayah termasuk pelindung dan pemimpin. Ayah bertanggung jawab atas pendidikan anak dan perlindungan anak sebagaimana ditekankan dalam ajaran agama. Terus peran ayah yang kedua, kesejahteraan emosional. Keterlibatan aktif ayah meningkatkan stabilitas emosional dan perkembangan sosial anak yang sehat. Terus prestasi dan kemandirian. Studi menunjukkan anak dan ayah aktif lebih mandiri, berprestasi sekolah, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemitraan orang tua, ayah dan ibu harus berbagi peran untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang seimbang dan suportif. Pengaruh agama dalam parenting perlu nggak sih? Perlu banget, karena satu, nilai moral. Agama Islam dan Kristen menekankan pendidikan moral dan akhlak sejak dini, membentuk karakter mulia. Terus nomor dua, bimbingan hidup. Pendidikan agama membimbing anak mengenal nilai kebaikan, menjauhi larangan, dan menumbuhkan spiritualitas. Keluarga sakinah. Keluarga Islami misalnya membangun keluarga sakinah berdasarkan prinsip saling menghormati dan kerjasama. Benteng modern, pendidikan agama menjadi benteng kuat menghadapi tantangan dan godaan di era modern yang serba cepat. Apa sih generasi masa kini di Indonesia dan dunia itu? Generasi masa kini itu cenderung di era digital ini ya, generasi Gen Z dan Alpha tumbuh dengan akses informasi tanpa batas, membentuk pandangan dunia yang luas namun rentan. Tantangan di Indonesia, anak-anak Indonesia menghadapi risiko kecanduan gadget dan pengaruh budaya global yang masif. Perbandingan global, di negara maju, parenting digital lebih terstruktur dengan pengawasan dan edukasi ketat dari orang tua dan sekolah. Keseimbangan, tantangan utama adalah menjadi keseimbangan antara penggunaan teknologi modern dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Pengaruh gadget dalam pendidikan dan karakter anak. Akses dan resiko gadget itu memudahkan akses belajar, namun beresiko ya, kalau terlalu banyak menggunakan gadget juga beresiko kecanduan dan gangguan sosial yang serius. Gangguan fokus, anak jadi nggak fokus belajar. Penggunaan gadget berlebihan dapat menyebabkan kurangnya fokus, penurunan konsentrasi, dan interaksi sosial yang minim. Cenderung kadang ada anak yang terlalu pendiam, terus dijak ngobrol nggak nyambung gitu kan, mungkin kebanyakan main gadget ya.
Pembatasan dan arahan. Orang tua perlu membatasi waktu penggunaan dan mengarahkan anak pada konten positif dan edukatif. Misal hari ini sekarang maraknya TikTok, anak nyekrol-nyekrol YouTube itu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus melihat itu mengarahkan ke konten-konten yang positif. Peran orang tua apa untuk pengaruhnya gadget dalam pendidikan dan karakter anak? Tugasnya orang tua adalah mendidik, membatasi dan memperkuat karakter anak di era digital yang penuh dengan godaan ini. Lanjut, membangun kerjasama orang tua di sekolah. Misalnya ini ya, kolaborasi lah antara guru dan orang tua. Dampak positifnya apa? Kolaborasi ini terbukti meningkatkan prestasi akademik, disiplin dan karakter siswa secara signifikan. Workshop parenting, mengajak orang tua untuk parenting, menjalankan lokakarya atau seminar tentang parenting untuk berbagi pengetahuan dan strategi. Komunikasi rutin dan membangun jalur komunikasi yang terbuka antara guru dan orang tua. Keterlibatan aktif, mengajak orang tua berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti acara, komite, atau menjadi sukarelawan. Studi kasus peran ayah dan kolaborasi di sekolah di Indonesia. Pekanbaru, ayah aktif, ayah mandiri. Di Pekanbaru, terlibatan aktif ayah dalam pendidikan keluarga terbukti meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri anak secara signifikan. Sekolah unggul, kolaborasi orang tua sekolah yang aktif melibatkan orang tua mencatat peningkatan disiplin, motivasi belajar, dan hasil akademik siswa yang lebih baik. Program Muhammadiyah, kemitraan seimbang. Program parenting Muhammadiyah menekankan peran ayah dan ibu yang seimbang, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Dampak jangka panjangnya itu kolaborasi ini mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan sosial dan teknologi di masa depan dengan lebih baik. Kesimpulan dan aksi nyatanya yaitu pondasi keluarga. Pendidikan keluarga adalah pondasi utama pembentukan karakter anak dimulai dari rumah. Peran seimbang, peran ayah dan ibu itu harus seimbang, saling mendukung, mulai dari nilai-nilai agama dan pengawasan bijak terhadap gadget, terutama gadget ya yang lagi marak sekarang ini. Kolaborasi kuat, generasi masa kini membutuhkan kolaborasi yang erat antara keluarga, sekolah untuk tumbuh optimal di masa depan dan masa depan bangsa. Mari kita membangun keluarga, sakinah, dan sekolah yang harmonis demi masa depan anak-anak Indonesia yang cerah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.